Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk kita boleh memuji muliakan Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku.
Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan bahagia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 4. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian utara, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dengan ayat yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 442 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apabila seorang
manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari jemaat 417 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir dalam gereja bahasa Indonesia ini. Warta jemaat kita pada minggu ini dengan topik Aidinggan do'um di Jehovah Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang pertama, 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya dari Tritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial AKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 September 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar
beramplop untuk panitia tahun Okumene Inklusif. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan, ibadah, dan kebaktian wilayah. Yang kedelapan, pengumuman. A1, paduan suara di pos pelayanan gua. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan gua adalah Pol Remaja, masuk pukul 18.00. Yang kedua, hari Minggu pada tanggal 22 September 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu di pos pelayanan gua adalah Pengumuman Parokuan Parani Kamis. A2, Pol wilayah yang melayani ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 yang akan datang, Pol wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, Retreat Calon Siswa dan Keluarga. Pada hari Senin tanggal 16 September 2024, calon siswa dan keluarga akan melaksanakan retreat bertempat di ruang VIP Cafe Agung Jalan Mapanyuki, Makassar. A4, menyaksikan iman. Pada hari ini Minggu 15 September 2024, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah baptis dewasa 1 orang dan peneguhan sidi kepada 11 orang putra-putri gerejanya. Tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Gereja Bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati, dan daftar nama anak-anak yang akan baptis dewasa dan menyaksikan iman dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan baptis dewasa dan menyaksikan iman. A5, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah Perjamuan Kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. A6, rencana jadwal kegiatan tahun Okumene Inklusif 2024 dari bulan Juli sampai dengan November dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simanjunta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnegara CG Bor Mandura. Yang ketiga, Nona Parulian Bor Pasar Ibu. Yang keempat, Amang Aha Mandung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Bor Pasar Ibu. Yang keenam, Inang Nyonya Situa K. Bulton Boru Pardege. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Sitorona F. Boru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siaan. Yang ke-10, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Yang ke-11, Regina di Tanah Boru Sitorus. Yang ke-12, Nyonya M. Utagarat RA Boru Mandoro. Itulah daftar yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran atau yang akan berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 September 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang.
ulang tahun pernikahan ada satu keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut, laporan keuangan per Agustus 2024 dapat kita lihat pada warta kita masing-masing, dan laporan keuangan Agustus, rincian masing-masing saldo kas akhir tahun akhir Agustus 2024 dan rekonsil saldo kas dan bank per Agustus 2024 serta laporan transaksi finansial Bank BRI dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Yang kesembilan, keuangan, pemasukan dan pengeluaran pada minggu di gereja kita dapat kita lihat pada warta kita serta jadwal kegiatan dari tanggal 17 sampai dengan 23 September 2024 dapat kita lihat juga pada warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 441, mulai dari ayat pertama sekalian kita mengumpulkan persembahan.
Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang sudah sering mungkin kita dengar, yang mengatakan demikian: tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu sudah lumrah di tengah-tengah hidup kita. Tentunya kita akan kurang sayang seseorang kalau memang kita tidak mengenal. Tetapi kalau kita sudah kenal, tentu kita akan lebih terbuka untuk mengenal seseorang. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca di sini tadi, di awal pembacaan kita di ayat 1, Mazmur ini dimulai dengan kata yang begitu sangat indah. Dikatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, kata pemazmur di sini. Dan dia coba untuk menjelaskan kepada kita mengapa pemazmur di sini sehingga dia mau katakan aku mengasihi Tuhan. Dia mau menjelaskan kepada kita bahwa ada alasan mengapa dia menjadi mengenal Tuhan di dalam hidup dia. Dia katakan bahwa dia mengasihi Tuhan adalah karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa dia bisa mengenal Tuhan? Karena dia dapat merasakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Dia mengenal Tuhan yang begitu baiknya di dalam kehidupan dia. Dan itulah yang membawa dia sehingga dia mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Maka di sini pemazmur mau coba ceritakan kepada kita bahwa ada satu momen tertentu di dalam kehidupan dia, satu momen yang penting yang dapat mengubah pandangan hidup dia tentang Tuhan, yang mengubah cara pandang dia untuk pengenalannya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, dia katakan di situ, tali-tali maut telah meneliti aku, dunia orang mati menimpa aku. Berarti dapat kita coba bayangkan di sini apa yang pernah dialami oleh pemazmur, bahwa dia pernah suatu kali hampir mau mati. Kita kurang tahu pasti kenapa dia hampir mau mati, tetapi yang jelasnya dia mau katakan kepada kita bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya untuk bisa selamat. Bahwa tali-tali
dalam keterpurukannya, di dalam kesusahannya tadi, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan, "Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Luputkanlah aku." Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menyelamatkannya dari penderitaan ini. Dan akhirnya kita dapat baca di ayat ini, ternyata Tuhan mendengar doa pemazmur dan Tuhan meluputkannya dari kematian. Itulah sekilas kalau kita bisa melihat apa yang terjadi dengan pemazmur di sini. Maka berangkat dari pengenalan pemazmur ini kepada Tuhan, berangkat daripada kasih dari pemazmur ini kepada Tuhan, juga mau mengarahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita juga dapat mengenal Tuhan di dalam hidup kita ini, sehingga melalui pengenalan kita itu kita semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari kita melihat Amang-Inang, apa yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita ini. Yang pertama, Tuhan mengatakan kepada kita melalui nas ini, dikatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dapat kita baca di ayat 7. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pertanyaannya, apa perbuatan baik Tuhan yang telah dilakukannya kepada kita? Firman ini mau mengatakan kepada kita, Amang-Inang, tidak hanya pemazmur saja sebenarnya yang diluputkan Tuhan dari maut, tetapi ini adalah sebuah gambaran bagi kita. Ini adalah sebuah gambaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan firman Tuhan, oleh dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh darah Kristus, oleh kematian Yesus, kita telah diselamatkan dari kematian. Sebenarnya apa yang dialami oleh pemazmur ini menjadi gambaran bagi kita apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang yang percaya, orang beriman. Bahwa sama seperti pemazmur di sini yang dia selamatkan dari maut, kita juga orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari maut, dari kuasa kematian. Oleh karena dosa-dosa pelanggaran kita, Yesus yang telah menyelamatkan kita dari upah dosa tadi, yaitu maut. Itu sebab kalau kita membaca di Mazmur 103 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang telah mengampuni kesalahanmu, Dia yang telah menebus hidupmu dari liang kubur." Maka kita dapat mengingatkan melalui Mazmur ini satu kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah kita lupakan dalam hidup kita adalah Dia yang telah meluputkan kita dari kematian. Itu sebabnya kita beriman kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh kehidupan. Hanya melalui Yesuslah kita mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh kehidupan selain daripada melalui Yesus Kristus. Maka dapat kita melihat, Amang-Inang, ketika dikatakan di ayat 7, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Tuhan? Salah satunya seperti yang dialami oleh pemazmur di sini. Dia yang telah menyelamatkan kita dari kematian. Tetapi kemudian kita juga belajar dari nas kita ini, tentu kita mau diajak untuk melihat, untuk mengenal banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tentu tidak hanya sekedar kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita, tetapi kita mau diajar juga melalui firman ini. Ada banyak hal kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan terkadang Amang-Inang, kita bisa saja melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena sudah begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Karena sudah begitu banyaknya yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sampai kita menjadi lupa. Kita tidak sadar lagi bahwa itu adalah berkat Tuhan, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bisa kita terlena karena sudah begitu banyaknya perbuatan Tuhan, sehingga karena kita sudah merasa biasa, sehingga ya kita tidak lagi mensyukuri
banyak berkat Tuhan. Tapi kalau seperti itu lagu mengatakan, kalau kita mau hitung berkat Tuhan satu-satu, mengingat kebaikan Tuhan, tentu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kepada orang lain, kita bisa mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu berapa kali kita mengucapkan terima kasih kepada orang dalam satu hari. Tapi coba kita bayangkan, apakah justru sebaliknya kita lebih sering mengucapkan terima kasih kepada manusia daripada mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Bisa saja itu terjadi tanpa kita sadar. Mungkin setiap hari entah sama siapa kita dengan mudahnya katakan terima kasih, mau lihat. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Terus jangan-jangan sama manusia kita sudah katakan terima kasih berkali-kali selama satu hari, tetapi sama Tuhan satu kata pun mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih, mungkin kita lupa. Ini menjadi renungan bersama bagi kita mengingat, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka banyak hal dalam hidup kita yang harus kita syukuri. Dan itulah yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Tuhan telah berbuat baik kepadamu, katanya. Oleh sebab itu mari kita hitung satu-satu berkat Tuhan. Ketika kita mau menghitung, mengingat segala berkat Tuhan, bukankah kita harus mengucap syukur setiap saat kepada Tuhan? Maka dengan inilah jalannya kita untuk bisa semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, ketika kita mengingat apa yang baik dilakukan oleh Tuhan, di situ kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga belajar dari nas kita ini, orang yang mengenal kebaikan Tuhan itu juga, maka dia akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Di ayat 7 masih dikatakan di situ, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mengingat kita mau diingatkan melalui nas ini bahwa di dalam menjalani kehidupan kita ini tentu banyak hal yang bisa membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Tetapi kita mau diingatkan, kita bisa mengendalikan diri untuk tidak larut dalam ketakutan. Kita bisa mengendalikan diri supaya kita tidak takut, tidak cemas dalam hidup kita. Kalau kita tahu ada solusi, ada yang bisa kita andalkan, kita tidak akan takut, kita bisa akan tenang. Kita akan tenang menghadapi hal apapun kalau kita tahu ada yang bisa kita andalkan, ada solusi yang harus kita lakukan. Tapi kalau tidak ada solusi, tidak ada yang bisa kita andalkan ketika datang masalah, tentu kita akan takut, kita akan bimbang. Maka demikian halnya yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Artinya kita mau diingatkan bahwa orang-orang yang selalu mengenal, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia akan tenang menjalani hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pernah berbuat baik kepadanya. Kalau Tuhan dulu berbuat baik kepada kita, maka kita percaya hari ini dan hari esok juga Tuhan akan selalu baik bagi kita. Dari situ kita berangkat untuk mengetahui bahwa kita akan tenang. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menjadi andalan kita di dalam kehidupan kita ini. Jika kita tahu Tuhan menolong kita pada masa lalu, tentu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan akan memberi pertolongan bagi kita. Itu sebabnya dikatakan di ayat 2, kalau kita baca di ayat 2 dikatakan, Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mari kita catat di situ, perhatikan kata seumur hidupku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya.
Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita di situ, bahwa masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup itu bisa datang kapan saja. Tetapi kita mau diingatkan di sini, kita akan bisa tenang menghadapinya. Kenapa? Karena kita juga percaya bahwa seumur hidup kita, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Silakan datang masalah, silakan datang pergumulan, tetapi kita tahu solusi bagi kita apa. Kita tahu bahwa seumur hidup kita ada Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Dia katakan lagi di ayat 5, Tuhan adalah pengasih, adil, dan penyayang. Jika ada Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kita, mengapa kita ragu? Kalau ada Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kita, tentu kita akan tenang di dalam kehidupan kita. Gambaran sederhananya menginam, kita lihat anak-anak. Anak-anak itu selalu ceria, tidak ada beban dalam hidup mereka. Mereka akan senang bermain. Tidak ada beban yang membebani kehidupan mereka. Ya, mereka akan selalu ceria di dalam kehidupannya. Kenapa? Ya karena di bawah alam sadar mereka tahu ada orang tua yang selalu menjaga. Kalaupun mereka ada sesuatu masalah, dia akan mengadu kepada orang tuanya. Mereka tahu, anak-anak itu tahu, ada orang tuanya yang mengasihi mereka, ada orang tuanya yang melindungi mereka. Ada orang tua yang menjadi tempat pengaduan mereka. Itu sebabnya anak-anak mereka akan selalu ceria, tak ada beban. Mereka akan selalu bermain seperti itu. Disitulah kita bisa coba melihat sebuah gambaran bagaimana juga ketenangan di dalam hidup kita ini. Kita bisa tenang, kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menjadi tempat pertolongan bagi kita. Ada Tuhan yang menyayangi kita, ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang menjadi tempat kita bisa mengadu di dalam hidup. Kita akan tenang. Itu sebabnya dikatakan di ayat 7 itu, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada. Kita akan tenang kalau kita tahu Tuhan baik dalam hidup kita. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa tenang kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar dari nas ini yang menginam bahwa orang yang mengenal kebaikan Tuhan itu akan berkomitmen di dalam hidupnya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Orang yang sudah benar-benar mengenal Tuhan, dia akan berkomitmen, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Artinya apa? Kita lihat di ayat 9, dikatakan di ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita perhatikan kata berjalan di hadapan Tuhan. Berjalan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong, kita tahu Tuhan itu adalah penyayang, pengasih bagi kita, maka kita tidak akan pergi jauh-jauh dari Tuhan. Kita tidak akan jauh dari Tuhan. Kita akan tetap dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin kita membiarkan diri kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah penyayang, kalau kita tahu Tuhan itu adalah penolong. Sebab dikatakan di ayat 9 bahwa dia mau berjalan di hadapan Tuhan. Dia selalu mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan Tuhan jauh dari dia. Kenapa? Itu dia pertolongannya. Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan itu adalah perlindungan di dalam hidupnya. Maka dari sini kita mau belajar bahwa tetaplah kita setia kepada Tuhan. Tetaplah kita setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Jangan kita memperalat kasih setia Tuhan. Kita mau diingatkan, Tuhan itu baik, tetapi jangan kita mempermainkan kasih setia Tuhan. Kalau di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya, jangan hanya ketika kita butuh sama Tuhan, kita mau datang ke dalam Tuhan. Jangan karena kita butuh Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak butuh, kita jauh dari Tuhan, kita pergi kemana-mana. Tapi begitu kita butuh Tuhan, kita datang minta sesuatu dari Tuhan.
Tapi firman Tuhan mau mengajar kepada kita, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan kita memperalat kebaikan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan kita memperalat karena Tuhan itu baik, maka suka-suka kita. Kita butuh, kita datang sama Tuhan. Kita tidak butuh, kita jauh dari Tuhan. Maka dikatakan di ayat di Galatia 6 ayat 7, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Artinya mari kita belajar dari sini juga mengenal bahwa kalau kita mengenal kebaikan Tuhan, tetap kita dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tuhan itu baik, tetapi jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Sini kita jelas mau dikatakan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tapi jangan permainkan kasih Tuhan. Tuhan itu penyayang, tetapi jangan permainkan kasih sayang Tuhan itu. Dia tidak bisa dipermainkan. Tetapi marilah kita, kalau kita katakan Tuhan itu baik, ya kita juga harus dekat dengan Dia. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah kita setia melekat kepada Tuhan. Kita tetap setia mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah penolong bagi kita, penyayang di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikianlah kita bisa menghidupi firman Tuhan yang sama-sama kita baca dari Mazmur 116 ini mau mengajar kepada kita. Mari kita mau melihat bahwa Tuhan itu berbuat baik dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita syukuri atas karunia kasih setia Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang telah kami dengarkan di dalam ibadah minggu kami pada saat ini. Engkau ajar kami untuk kami boleh semakin mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Tidak terhitung banyaknya berkat kasih yang telah Engkau curahkan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Ketika kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami ini, dan kami semakin mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan, firman-Mu ini boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami Tuhan menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi masalah, kami bisa akan tetap tenang. Kami bisa menghadapi hal apapun Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan adalah penolong, Tuhan pengasih, penyayang di dalam hidup kami ini, yang akan selalu mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh berkumpul beribadah di hadapan-Mu pada saat ini. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan yang selalu memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjalani segala apapun aktivitas pekerjaan kami. Biarlah kami memperoleh segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ini, dengan tetap percaya bahwa segala yang baik berasal hanya dari Tuhan saja. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan Tuhan menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, secara khusus yang dalam keadaan sakit. Kami tetap mendoakan bagi mereka Tuhan. Ulurkan kasih setia-Mu Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit. Berkati obat mereka, berkati segala pengobatan yang sedang mereka jalani. Biarlah itu Tuhan tetap memberi kesembuhan bagi mereka, dan Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka Tuhan untuk boleh sembuh dari penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam minggu ini yang berulang tahun. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan berikan mereka umur yang panjang, harapan-harapan mereka ke depannya Tuhan
Biarlah Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita mereka boleh melimpah di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan kepada anak-anak jemaat-Mu yang akan menyaksikan imannya pada hari ini. Tuhanlah yang memberkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Engkau di dalam hidup mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam hidupnya Tuhan, dan semakin menghidupi imannya di dalam Tuhan. Berkati Tuhan segala rencana-rencana di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu dalam satu minggu ini. Biarlah Tuhan semua pelayanan di tengah gereja-Mu boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan di kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. God.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.